Baik, teman-teman, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Jadi materi kedua di materi kedua ini nanti kita akan belajar tentang kata hubung atau conjunction. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di dalam kalimat itu wajib harus ada susunan subjek dan juga predikat ya. Nah, subjek sendiri itu dibuatnya dari kata benda ataupun kata ganti. Lebih tepatnya kata ganti yang fungsinya sebagai subjek. Nah, kemudian kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja. Ya, tapi teman-teman harus hati-hati. Tidak semua kata kerja di dalam bahasa Inggris itu bisa menjadi predikat. Makanya saya menghindari penyebutan subjek verb. Saya menyebutnya subjek predikat. Karena kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb satu atau verb SIS, kemudian verb 2 kalau lampau ya, dan juga auxiliary verb. Sedangkan untuk verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu mereka bukan predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk contoh penerapannya di soal kurang lebih seperti ini. Caranya sama yang seperti kita pelajari di hari sebelumnya ya. Cari dulu predikatnya, teman-teman. Nah, di situ ada is, subjeknya yang belum ada ya. Nah, berarti tugas kita di sini hanya mencarikan subjek saja. Nah, pilihan A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja adalah yang alfa. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Bravo salah karena ada predikat lagi. Nanti jadi double predicate atau redundant gitu ya, atau pemborosan. Kalau yang Charlie, nah di sini ada kata which. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, nah itu bukan kata tanya atau jangan dianggap sebagai kata tanya, teman-teman. Karena di soal structure TOEFL itu tidak pernah ada soal yang berakhiran tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik, gitu ya. Jadi kalau menemukan kata tanya, maka anggap dia sebagai kata hubung, bukan kata tanya. Gitu ya, atau conjunction, seperti itu. Nah, conjunction itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek dan predikat di dalam kalimat itu hanya terdiri dari satu. Gitu ya. Nah, kalau yang delta ada predikat lagi, teman-teman. Jadi nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah mineral atau jenis mineral yang lain. Seperti itu. Oke, kemudian contoh kedua, caranya sama. Dicari dulu kata kerja yang bisa menjadi predikat. Gitu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerjanya. Nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan predikat, gitu ya. Nah, subjeknya sudah ada, yaitu the capacity. Nah, otomatis kita hanya diminta mencari predikat saja. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Gitu ya, verb SIS, teman-teman. Kalau yang alfa nggak bisa karena ada to-nya. To verb satu itu tidak bisa menjadi predikat. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie sama kayak di nomor sebelumnya tadi ada which gitu conjunction. Di dalam kalimat, kalau ada conjunction, subjek predikatnya itu tidak boleh hanya ada satu. Atau kalau dibalik, kalau subjek predikatnya cuma satu, tidak boleh ada conjunction. Seperti itu. Nah, kalau yang delta ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak bisa menjadi predikat ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau diartikan kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata atau hewan bertulang belakang yang lain. Gitu ya. Contoh ketiga, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerjanya. Nah, di situ we don't have any predicate here. Karena nggak ada predikatnya, maka kita harus carikan predikat di titik-titik. Nah, subjeknya itu yang hurufnya besar-besar itu ya, teman-teman. Jadi itu nama. Nama itu dianggap sebagai kata benda. Oke, nah berarti sudah ada kata benda sebagai subjek, tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Nah, tugas kita mencarikan predikat. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Kalau yang bravo, ada preposisi in diikuti oleh kata benda itu menjadi kata keterangan atau adverb. Nah, adverb itu tidak bisa menjadi predikat. Gitu ya. Kalau yang Charlie, nah ada verb ing, teman-teman. Verb ing itu kalau sebelumnya tidak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Sama yang delta itu juga verb ing ya. Sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa menjadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 sah hampir secara telak atau hampir secara bulat gitu ya
melalui Kongres Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ belum ada sama sekali predikat. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti subjeknya ya di dalamnya sini setelah koma ini. Nah, karena sebelumnya predikat belum ada subjek, ya sudah di sini kita juga butuh subjek. Apalagi kalau teman-teman lihat di sebelumnya koma, kata bendanya itu semuanya sebelumnya ada preposisinya. Nah, diingat-ingat, kalau ada kata benda, ada preposisi sebelumnya, maka kata benda itu akan berubah menjadi kata keterangan. Jadi satu sama preposisi, teman-teman. Gitu ya. Jadi an eclipse itu kata benda, tapi karena ada during, itu preposisi, dia menjadi keterangan. The sun itu juga kata benda, tapi karena ada preposition of, dia juga menjadi kata keterangan. Gitu ya. Nah, itu alasan kenapa di sini kita butuh subjek sama predikat. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo salah karena ada conjunction, tidak ada predikat sama sekali, hanya ada subjek saja yang nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada satu subjek, satu predikat, kita tidak membutuhkan conjunction atau kata hubung. Kalau yang Delta ada subjek tapi tidak ada predikat, sedangkan kita tadi membutuhkan subjek dan juga predikat. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Contoh terakhir untuk materi hari pertama kemarin, cari predikatnya dulu. Di situ ada predikat ya, is deluge, teman-teman. Subjeknya adalah each object. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Tidak ada predikat lagi ya. Nah, berarti masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada kata kerja semua. Yang alpha itu verb SIS, teman-teman. Verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, kita nggak bisa masukkan predikat lagi di sini karena nanti pemborosan predikat. Di soal sudah ada predikat, gitu ya. Kalau yang Bravo, nah ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Jadi kalimat itu kalau memiliki lebih dari satu subjek predikat, maka nanti kita akan membutuhkan yang namanya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Yang hari ini kita akan pelajari, gitu ya. Nah, tapi di soal belum ada kata hubung, yang Bravo juga nggak ada kata hubung, jadi kita nggak bisa memasukkan subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie, nah verb ing yang sebelumnya tidak ada auxiliary-nya itu tidak bisa menjadi predikat. Dan di sini kita memang tidak membutuhkan predikat. Jadi kemungkinan yang Charlie ini bisa, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang delta, nah ini verb satu. Verb satu itu hanya bisa menjadi predikat. 90% ya. 90% verb satu itu predikat, teman-teman. Nah ya sudah berarti jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electric charges. Jadi, setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter itu dibanjiri dengan aliran-aliran listrik seperti itu. Nah, itu kita review sedikit materi kita hari pertama ya. Sekarang kita lanjut ke materi hari kedua, teman-teman. Ya, di hari kedua ini nanti kita akan belajar kelas kata baru namanya conjunction atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya kata hubung atau konjungsi seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan di contoh soal-soal tadi ya, kalimat itu tidak membutuhkan conjunction ketika kalimat itu hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Atau kalau saya balik, conjunction itu hanya diperlukan ketika subjek predikat di dalam kalimatnya ada lebih dari satu, teman-teman. Karena fungsi conjunction ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Jadi di dalam kalimat, subjek predikat lebih dari satu tidak masalah. Syaratnya harus ada penghubung antar subjek predikat dengan subjek predikat. Gitu ya. Nah, penghubung itu atau konektornya itu harus dibuat dari kelas kata yang namanya conjunction. Seperti itu. Nah, jadi contohnya nih, kalau misalnya teman-teman di soal menemukan susunan conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek, predikat. Di titik-titik di situ yang hilang, itu apa, teman-teman? Atau yang teman-teman harus carikan di pilihan A, B, C, D nanti berarti apa? Jangan takut salah, teman-teman. Kalau dari penjelasan yang tadi ya, kalau di dalam kalimat ada conjunction, maka kita akan membutuhkan dua subjek, dua predikat.
Gitu ya. Nah, di soal sudah ada conjunction, ada subjek, titik-titik, subjek, predikat. Nah, berarti di titik-titik di situ itu tempatnya apa? Predikat. Predikat, betul, Miss. Jadi di sini kita harus carikan predikat lagi. Gitu ya. Misalnya lagi, kalau teman-teman menemukan ada susunan di soal, subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Apa yang harus dicarikan di titik-titik? Conjunction. Conjunction atau kata hubung. That's right. Terakhir, teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman menemukan ada susunan di soal subjek predikat conjunction titik-titik, jadi apa yang hilang di titik-titik? Subjek predikat. Subjek dan juga predikat. Betul, Mister. Nah, jadi ini adalah konsep penggunaan conjunction di dalam kalimat, lebih tepatnya kalimat majemuk. Gitu ya. Jadi conjunction itu diletakkan di dalam atau dipakai ketika subjek predikat di dalam kalimatnya nanti itu lebih dari satu. Tapi kalau subjek predikatnya cuma satu ya jangan dimasukkan conjunction. Gitu ya, teman-teman. Nah, sayangnya conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Ada dua jenis conjunction atau kategori dari conjunction. Yang pertama, kata hubung itu ada yang dari jenisnya fanboys, ada juga yang selainnya fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan, teman-teman. Jadi ada 7 anggota dari fanboys, yaitu for artinya karena ya, bukan yang artinya untuk atau demi. Karena for yang artinya untuk atau demi itu adalah preposition. Sedangkan for yang di conjunction ini artinya yang karena. Karena memang dalam bahasa Inggris itu seperti ini, teman-teman. Kadang satu kata artinya banyak gitu ya. Dan kadang beda arti, beda kelas kata juga. Walaupun artinya, sorry, walaupun katanya itu sama. Contohnya for ini, seperti itu. Kemudian ada and, artinya dan. Ada nor, artinya juga tidak. Ada but, artinya tetapi atau namun juga bisa sama aja ya, sinonim teman-teman. Or, atau yet, namun, atau tetapi, so, sehingga. Nah, jadi conjunction fanboys itu cuma ada 7. Makanya disingkat menjadi fanboys. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata hubung selain for and nor but or yet so ini, itu termasuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Contoh teman-teman, kalau di fanboys tadi untuk bilang karena kita punya for, kalau di yang selain fanboys untuk bilang karena kita punya because atau since. Jadi since juga bisa artinya karena ya teman-teman. Walaupun since juga bisa diartikan sejak, dia juga bisa jadi conjunction. Kemudian berikutnya ada when, one, sama us itu bisa diartikan ketika. Ada lagi where artinya di mana. Ada lagi which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan khusus yang nanti akan kita pelajari di hari ke-10. Sama kayak fanboys itu N-nya saya warnai beda, teman-teman, karena ada penggunaan khusus. Nanti kita pelajari di hari ke-4. Gitu ya. Lanjut, ada that artinya juga bisa bahwa, itu juga conjunction ya. Ada well artinya sedangkan. Well juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time, nah ini mohon maaf saya lupa-lupa terus untuk mengganti ini teman-teman. Every time itu harus ada spasinya yang conjunction ya. Kalau every time yang gandeng itu dia kata sifat. Seperti itu. Jadi ini every time yang harusnya ada spasinya. Harus di sini dikasih spasi nanti kalau teman-teman pengen mencatat gitu ya. Jadi every spasi time. Nah, ini sinonimnya adalah whenever, artinya kapanpun. Nah, berikutnya ada although, artinya meskipun. Whose yang diikuti kata benda, contohnya whose daughter, yang putrinya atau yang anak perempuannya. Misalnya whose house, yang rumahnya. Whose husband, yang suaminya. Whose wife, yang istrinya. Dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Nah berikutnya ada the way. Nah ini banyak yang kadang kurang konsentrasi dan juga kadang lupa mencatat gitu ya teman-teman. Jadi the way ini juga bisa menjadi conjunction. Ada juga how, sama kayak as artinya sebagaimana. Dan masih banyak lagi. Conjunction itu ada banyak banget teman-teman. Tidak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu slide gitu ya teman-teman. Nah, sebelum saya lupa, mumpung saya melihat di situ ada because ya, teman-teman harus hati-hati dengan because of. Because itu memang conjunction atau kata hubung. Tapi kalau because of, kalau ada of-nya, itu bukan conjunction, teman-teman. Sorry. Because of.
Nah, kalau ada of-nya dia adalah preposition. Diingat-ingat, conjunction sama preposition itu beda kelas kata. Ya, jadi mereka dua kelas kata yang berbeda. Conjunction fungsinya menghubungkan dua subjek, dua predikat, sedangkan preposition merubah kata benda setelahnya untuk menjadi keterangan. Dan preposisi ini setelahnya tidak boleh subjek predikat. Harus cuman diikuti kata benda saja yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekali lagi, because of dan because itu beda. Kalau because of itu preposition, kalau because saja itu dia conjunction. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa? Kan ini fanboy sama selain fanboy itu kan sebenarnya sama-sama conjunction, teman-teman kelas katanya. Nah, kenapa kok mereka ini harus dibedakan? Kenapa harus di-split atau harus dikategorikan menjadi dua yang berbeda? Nah, karena mereka di dalam kalimat penggunaannya itu berbeda. Walaupun sama-sama conjunction, tapi mereka beda penggunaan. Gitu ya. Nah, untuk fanboys, itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, tempatnya boleh di tengah, boleh di awal. Gitu ya, teman-teman. Dan jadi nanti kalau ditulis pola kalimat, kita bikin kalimat yang menggunakan maksud saya menggunakan conjunction fanboys sebagai menghubungkan dua subjek, dua predikat, polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboy, subjek predikat. Nah, jadi kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat atau lebih ya, teman-teman, itu wajib ada koma sebelum conjunction fanboys-nya. Nah, tapi kalau dia hanya nanti ya, karena ada tambahan, sorry, saya hampir keceplosan tambahannya itu teman-teman, padahal belum saya sampaikan. Jadi intinya kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, harus dikasih koma sebelumnya fanboys. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah tadi, boleh di depan, boleh di tengah, maka nanti akan ada 3 pola kalimat yang menggunakan conjunction selain fanboys. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Gitu ya. Yang kedua ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Yang ketiga ada conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman, tapi belum saatnya kita pelajari. Nanti hari ke-10 kita akan belajar lanjutan dari conjunction. Gitu ya. Nah, untuk sementara yang perlu teman-teman pahami, ini dulu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Kadang dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kadang hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Atau kita biasa nyebutnya di buku itu parallel structure, teman-teman. Jadi struktur paralel atau struktur yang sama. Misalnya objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, untuk contohnya dulu yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, misalnya seperti ini, teman-teman. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, karena subjek predikatnya kan sama-sama I love. Nah, ini bisa kita ringkas. Ya, informasinya yang sama kita jadikan satu saja. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Informasi yang disampaikan tidak berubah, nah tapi dia lebih ringkas. Dan kalau teman-teman lihat, di situ ada conjunction fanboys yaitu and. Nah, tapi di sini subjek predikatnya cuma satu. Subjeknya I, predikatnya love. Nah, fanboys di sini menghubungkan parallel structure yaitu struktur objek. Jadi di sini ada satu objek, dua objek, dan tiga objek. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman anggap satu aja. Gitu ya. Sekali lagi, fanboys ini boleh menghubungkan dua subjek, dua predikat atau lebih. Nah, dia juga boleh menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys harus hati-hati, harus cek dulu. Apakah fanboys itu yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat atau hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, teman-teman, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau conjunctionnya itu selain for, and, nor, but, or, yet, so tadi, atau disingkat jadinya fanboys tadi, nah maka subjek predikat di dalam kalimat itu harus lebih dari satu. Karena dia hanya bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Contoh teman-teman, I love apples,
because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena maksudnya mereka di sini apel ya, karena para apel itu merupakan sebuah sumber vitamin A. Contoh teman-teman. Nah, subjek di sini yang pertama adalah I, predikatnya adalah love, apel sebagai objek ya dari kata kerja love teman-teman. Nah, ada conjunction because, subjek lagi they, predikatnya adalah are. Seperti itu. Ya, jadi subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, secara materi kita sudah selesai. Sekarang kita ke contoh soalnya di structure, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada verb yang akhirnya ed, dia verb 2, teman-teman. Ya, nah verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Subjek dari verb 2 di situ adalah a power failure. Nah, tapi teman-teman cek dulu apakah ada predikat lagi. Ternyata ada, teman-teman. Went itu juga verb 2 dari kata go. Ya, jadi go itu verb 2-nya went, verb 3-nya adalah gone. Nah, karena verb 2 hanya bisa menjadi predikat, ya sudah ini berarti predikat, teman-teman. Subjeknya adalah the lamps. Nah, karena ada dua subjek, dua predikat nanti, artinya kita butuh satu conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat itu. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, conjunction itu hanya ada satu. Ada yang tahu teman-teman, A, B, C, D yang mana yang conjunction? Ya, betul. Yang Bravo ya, itu dari keluarganya fanboys. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, a power failure occurred. So, the lamps went out. Konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Gitu ya. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was, tapi belum ada subjek ya. Teman-teman jangan buru-buru mencari subjek, karena siapa tahu di soal ini ada predikat lagi. Nah, ternyata benar, di situ ada missed, itu predikat lagi, subjeknya adalah yang I. Karena subjek predikatnya nanti akan ada dua, maka kita membutuhkan conjunction. Nah, berarti teman-teman cari conjunction diikuti subjek. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Di pilihan ganda yang conjunction dan subjek. Ya, betul. The answer to this question is delta. Ya, di situ ada conjunction since, artinya karena he, subjeknya itu kata ganti ya. Dia laki-laki. Jadi nanti kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan acaranya. Yang alfa kenapa salah? Karena yang alfa itu hanya ada subjek. Sedangkan tadi kita juga membutuhkan conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ini nanti. Jadi yang alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo cuman ada conjunction. Conjunction itu nggak boleh langsung diikuti predikat, itu nggak bisa sebenarnya ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjek. Makanya Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah sama ini kata benda, the train, kereta itu. Nah, kata benda sebagai subjek tapi belum ada conjunctionnya. Nah, Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya yang delta. Nah, dari materi kita hari ini dan contoh penerapannya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya cukup jelas ya. Mungkin tantangannya teman-teman adalah di vocab nanti. Jadi kalau menemukan kata yang teman-teman ragu kelas katanya apa, boleh nanti buka kamus. Gitu ya. Dan kalau menemukan vocab baru, mohon ditulis teman-teman supaya nggak hilang. Seperti itu. Sebentar. Sir, boleh lihat slide yang rumus kalimatnya tadi. Oh, yang pola tadi ya. Oke. Nah, ini Miss Nugreta. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen menulis, disarankan nanti setelah kelas ya. Jadi akan dikirimkan rekaman, nanti teman-teman catat. Karena kalau di kelas biasanya kebetulan sih karena materi hari ini singkat teman-teman, jadi waktunya akan banyak yang sisa. Tapi kalau biasanya contohnya materi hari ketiga besok itu biasanya akan banyak pertanyaan. Jadi materinya sebenarnya singkat tapi pertanyaan biasanya banyak. Jadi yang bikin lama. Kemudian materi yang banyak lagi itu materi hari keempat. Nah, itu banyak juga teman-teman. Gitu ya. Materi hari keenam, ketujuh itu juga banyak. Hari ke-10 itu juga banyak.
Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita ke latihan soal ya. Jangan takut salah, seperti biasa teman-teman. Nanti jawabannya dikirim di chat. Oke, waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo ya. Baik, kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata occurs. Subjeknya an avalanche. Ada conjunction when, teman-teman. Nah, di situ ada ada verb SES maksud saya. Nah, tapi sebelumnya verb SES itu ada voice and. Artinya di sini kita harus ada kasih verb SES juga. Karena kenapa? Tadi yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb SES, maka sebelumnya juga harus ada verb SES. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita butuh subjek dan juga verb SES. Oke, teman-teman. Kalau yang alpha, nah ini keterangan sama sekali tidak ada subjek, tidak ada predikat. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek yaitu a mass of snow on a mountain slope becomes. Nah, itu verb SES-nya. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek the becoming, tidak ada predikatnya ya. Jadi Charlie nggak bisa, teman-teman, karena kita bukan cuman membutuhkan subjek, tapi kita juga butuh predikat. Kalau yang delta di situ ada subjek a mass of snow on a mountain slope. Nah, sama, tidak ada predikatnya. Kita butuhnya subjek sama predikat. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca an avalanche occurs when a mass of snow on a mountain slope becomes unstable and slides downhill. Kalau diartikan longsor salju atau apa ya? Salju longsor terjadi ketika gumpalan salju di sebuah lereng gunung itu menjadi tidak stabil dan longsor ke bawah, ke kaki gunung seperti itu. Oke, good job guys. Jawabannya bravo. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Baik, saya lihat ada jawaban bravo. Semuanya menjawab bravo. Kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada devastated, teman-teman. Subjeknya adalah The Great Fire of London itu ya. Nah, di sini titik-titik itu diapit oleh dua keterangan waktu. Yang pertama adalah di tahun 1666, yang kedua di tahun 1677. Nah, berarti ini menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Ini tugasnya fanboys. Nah, di pilihan A, B, C, D yang conjunction fanboys cuma satu, yaitu yang bravo. Nah, ditambahi again nggak apa-apa, teman-teman. Enggak juga nggak apa-apa, karena again itu kelas katanya keterangan. Di dalam kalimat, kelas kata keterangan itu kelas kata yang paling tidak penting. Dihilangkan nggak apa-apa, ada juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Betul. Kalau yang alpha kenapa salah? Karena ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, sama tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, nggak bisa ya. Kalau yang delta, nah ini keterangan nggak bisa menghubungkan dua keterangan yang lain yang sama itu nggak bisa. Itu tugasnya fanboys teman-teman. Gitu ya. Nah jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan The Great Fire of London. Jadi kayak eh, kalau diartikan mungkin London lautan api gitu ya teman-teman. Atau kebakaran besar di London gitu. Itu menyerang kota tersebut atau menghanguskan kota tersebut, meluluhlantahkan kota tersebut di tahun 1666
1666 dan lagi di tahun 1677 seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, you have 30 seconds. Time's yours, guys. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman eh, menjawab alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Kita cek bareng. Cari predikat dulu, di situ ada need, subjeknya they, ada predikat lagi retreat, subjeknya snails ya teman-teman. Nah, kalimatnya kehilangan satu conjunction saja untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini nanti. Nah, tugas teman-teman hanya mencarikan conjunction. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Betul, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? By reason of itu preposisi. Kita butuhnya conjunction. Kalau yang Charlie ini conjunctionnya ada dua, teman-teman. Ini pemborosan. Gitu ya. Kalau yang delta, nah, because of itu preposisi, bukan conjunction, teman-teman. Gitu ya. Jadi because of, kalau yang ada of-nya itu dia preposition, bukan conjunction. Oke. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan karena mereka perlu menghindari eh, kekeringan gitu ya. Eh, Siput itu masuk ke dalam kerang mereka selama kondisi kering. Seperti itu. Tadi bedanya because sama because of apa ya, Zar? Nah, because itu kelas katanya conjunction, teman-teman. Conjunction itu setelahnya harus subjek predikat, terutama conjunction yang selain fanboys. Nah, salah satunya because ini, teman-teman. Ya kan? Nah, tapi kalau because of, yang ada of-nya, dia ini preposisi. Nah, kelas katanya beda. Preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi kata keterangan. Contoh, teman-teman. Shells itu adalah kata benda. Di sebelumnya ada preposisi into. Artinya ke dalam. Jadi into shells itu ke dalam cangkangnya, ke dalam cangkang. Nah, itu menjadi keterangan apa? Kalau ke dalam cangkang itu berarti keterangan direction atau arah gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Atau dianggap keterangan tempat juga nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi preposisi sama conjunction beda. Seperti itu. Ditulis ya teman-teman kalau mendapatkan vocab baru, misalkan teman-teman baru tahu oh because itu conjunction sedangkan because of itu preposition, ya ditulis because sama dengan conjunction artinya karena, atau because dalam kurung gitu ya, conjunction sama dengan karena, misalkan seperti itu teman-teman. Sedangkan because of dalam kurung eh, preposition sama dengan karena, misalkan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Ada jawaban Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek bareng. Caranya sama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata collide. Itu artinya bertabrakan gitu ya, teman-teman. Subjeknya adalah charged particles. Ada conjunction when sebelumnya. Nah, artinya di sini kita butuh predikat dan juga subjek sebelumnya predikat. Cari A, B, C, D yang subjek predikat. Nah, berarti jawabannya betul. Yang Bravo ya, teman-teman. Subjeknya auroras, predikatnya adalah form. Oke. Kalau yang alpha cuma ada subjek tapi tidak ada predikatnya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie, keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat. Jadi Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta sama, ini keterangan teman-teman. Ya. Jadi keterangan tidak bisa jadi subjek predikat. Jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau diartikan, aurora terbentuk ketika partikel-partikel yang tercharge itu yang teraliri listrik gitu ya.
dari matahari itu bertabrakan dengan atmosfernya bumi dekat kutub-kutub. Entah itu kutub utara atau kutub selatan. Makanya di situ jamak, teman-teman. Ada S-nya. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat jawaban teman-teman adalah Charlie. Oke, kita cek bersama. Apakah jawabannya Charlie? Cari predikat dulu. Di situ ada kata varies, teman-teman. Subjeknya adalah bronze, itu ya, perunggu. Ada predikat lagi, is, teman-teman. Tapi sebelumnya belum ada subjek dan juga eh, belum ada conjunction. Jadi teman-teman cari conjunction subjek. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada conjunction subjek. Ya kan? Cuman satu kata semuanya, teman-teman. Nah, berarti di sini hanya dihubungkan pakai fanboys. Yang bisa menghubungkan dua ini berarti fanboys, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Kalau yang delta itu preposisi ya, teman-teman. Jadi by itu kelas katanya adalah preposisi. Kita butuhnya fanboys yang menghubungkan dua predikat, yaitu dua verb SES. Yang satu varies di verb SES kan jadi varies. Yang kedua to be di verb SES kan menjadi is. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, bronze in sculptures varies in its components, but is generally a combination of copper and tin. Kalau diartikan kurang lebih, bronze atau perunggu dalam perpatungan gitu ya, itu bervariasi dalam hal komponennya. Tapi secara umum merupakan sebuah kombinasi dari koper. Koper itu kalau saya nggak salah tembaga ya, kalau saya nggak salah teman-teman. Dan tin. Tin itu kalau nggak salah apa namanya itu? Timah, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Di situ ada is managed. Oke, subjeknya adalah healthcare delivery, I'm sorry. Kemudian di situ ada, nah teman-teman kalau menemukan tanda baca titik koma atau semicolon ya, itu adalah conjunction. Jadi teman-teman anggap dia conjunction, tanda baca yang dianggap sebagai conjunction. Titik koma, teman-teman. Nah, di situ ada subjek lagi it, tapi belum ada predikatnya. Jadi tugas teman-teman di sini hanya mencarikan predikat saja. Oke, kalau yang alpha, nah ada conjunction lagi, nggak bisa ya, karena di situ sudah ada conjunction, teman-teman. Kemudian kalau yang Bravo not overseen itu verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, kalau yang Charlie ada auxiliary verb, jadi kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta, nah sama. Verb 3 itu kalau sebelumnya tidak ada auxiliary itu nggak bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, di Kanada, eh, pemberian perawatan kesehatan itu diatur oleh provinsi-provinsi masing-masing. Setiap provinsi maksudnya gitu. Dia tidak diawasi oleh pemerintah federal seperti itu. Berarti titik koma itu selalu dianggap sebagai conjunction ya, Mister? Betul. Kalau ada titik koma itu conjunction, teman-teman. Tapi dibentukkan sebagai tanda baca. Gitu ya. Sekali lagi, titik koma tadi saya lupa menyampaikan di penjelasan. Nah, enaknya kalau teman-teman bisa hadir di sesi sore atau sesi malam di dua-duanya gitu, itu biasanya menemukan soal yang
salah satunya tidak ada gitu teman-teman. Nah, saya nggak tahu ya, saya nggak ingat di sisi sore ada atau enggak, tapi kalau setiap teman-teman menemukan titik koma di kalimat, itu dianggap sebagai conjunction. Tanda baca yang dianggap sebagai kata hubung atau conjunction, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, time's over. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Semuanya menjawab alpha ya teman-teman. Nah ini juga ada tanda titik koma lagi nih. Cari predikat dulu. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah they. Nah, itu ada conjunction ya, teman-teman. Nah, berarti di sebelumnya tadi itu harusnya ada predikat lagi. Nah, di depan itu sudah ada subjeknya yaitu traffic laws. Jadi kita hanya butuh satu predikat saja, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang alpha bisa jadi predikat, auxiliary verb kita tahan dulu. Yang bravo to verb 1 tidak bisa menjadi predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie itu kata benda, ada the-nya di situ. The enforcement, apalagi dia berakhiran men itu kata benda. Gitu ya, walaupun nggak selalu bisa dibilang 90%, teman-teman. Kemudian ada subjek predikat lagi. Nah, yang delta ini yang bikin salah adalah subjek lagi. Nanti subjeknya double. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, traffic laws in the United States are enforced by individual states. They're not uniform across the entire country. Jadi undang-undang lalu lintas di Amerika Serikat itu disusun oleh setiap negara bagian. Mereka atau undang-undang lalu lintas tadi itu tidak sama di seluruh negeri tersebut. Di Amerika Serikat maksudnya. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa, bravo, dan juga delta. Oke, banyak ya. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada auxiliary, cannot, ada auxiliary lagi be, verbnya adalah completed. Subjeknya adalah the growth. Gitu ya, teman-teman. Kalau ditarik ke belakang, nah, di situ ada predikat lagi berupa verb SES, teman-teman. Tapi belum ada subjeknya dan juga belum ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat nanti. Nah, jadi tugas teman-teman di sini hanyalah mencarikan conjunction subjek. Gitu ya. Nah, yang alpha di situ ada conjunction unless. Jadi unless itu conjunction, teman-teman. Subjeknya adalah it, itu ya. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo di situ ada preposisi by. Nah, it-nya di situ berarti dia bukan subjek ya, tapi dia objek, teman-teman. Dari preposisi by ini. Yang nantinya dirubah menjadi keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi conjunction, nggak bisa juga jadi subjek. Gitu ya, karena fungsinya keterangan ya sebagai keterangan di dalam kalimat. Kalau yang Charlie cuman ada subjek, nggak ada conjunction-nya nggak bisa. Kita tadi juga butuh conjunction untuk menghubungkan dua SP-nya nanti. Gitu ya. Kalau yang delta, nah until itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Nah, cuman kan kita butuh juga subjek gitu ya. Di situ tidak ada subjeknya. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, pertumbuhan dari sebuah tanaman itu tidak bisa komplit, tidak bisa lengkap, tidak bisa terjadi jika dia atau jika tanaman tersebut tidak. Jadi unless itu bisa diartikan jika subjeknya tidak atau kecuali. Ya, jadi pertumbuhan dari tanaman itu tidak bisa selesai
kecuali jika dia menerima persediaan air, nutrisi, dan matahari yang cukup. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Oke, sepertinya semua menjawab bravo. Ada juga yang menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Butuh subjek saja. Oke, kita cek. Di situ ada predikat teks, teman-teman. Subjeknya adalah the Earth's orbit, gitu ya. Nah, ada conjunction but. Kalau sebelumnya ada satu koma, dia menghubungkan dua SP ya. Itu keterangan waktu every 4 years. Setelahnya ada koma. Nah, ada predikat teks, teman-teman. Tapi belum ada subjeknya. Nah, betul. Berarti di sini kita hanya membutuhkan subjek saja. Nah, tugas teman-teman mencarikan subjek. Yang alfa itu kata ganti ya, teman-teman. There itu kata ganti. Sorry, maaf. Kata keterangan maksud saya. Nah, kata keterangan itu nggak bisa jadi subjek. Gitu ya. Kalau yang, dan juga gini, teman-teman. Kalau kita pakai there, nanti yang kita lihat subjeknya itu bukan there-nya, tapi di setelah predikatnya. Misalkan, there is someone. Atau there is one person, ada satu orang. Nah, kalau misalkan orangnya banyak, kita pakainya there are, gitu ya. Sedangkan di situ text itu sudah ada s-nya, artinya subjeknya harusnya tunggal, tapi setelahnya itu jamak, teman-teman. Jadi nggak bisa, gitu ya. Dan ini objek dari kata teks, bukan subjek. Makanya kalau yang alpha nggak bisa, karena nggak bisa diartikan juga nanti. Kalau yang bravo, it's itu adalah kata sifat, teman-teman, atau adjektif, gitu ya. Nah, kata sifat tidak tidak bisa jadi subjek. Oke. Nah, kalau yang Charlie, di situ ada predikat lagi. Jadi nggak bisa, kita nggak butuh predikat lagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang delta, guys. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah it. Oke, it itu kata ganti. Oke, sedangkan it's itu kata sifat. Namanya possessive adjektif, teman-teman. Harus ada kata benda dulu supaya dia menjadi subjek. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau diartikan, orbitnya bumi di sekitar matahari biasanya memerlukan sekitar 365,25 hari. Tapi setiap 4 tahun, apa ya bahasa saya itu, 1 tahun loncatan gitu ya, atau 1 tahun dalam waktu 1 tahun maksudnya gitu, dia atau orbitnya matahari itu memerlukan 366 hari. Karena Februari itu kan 28. Nah, kadang 4 tahun sekali itu ada 29. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta. Kita hanya membutuhkan subjek. Betul. Nah, mungkin teman-teman jangan bingung dengan yang koma-koma ini ya, teman-teman. Jadi koma-koma itu keterangan kalau dipindah ke belakang memang seperti itu. Jadi keterangan itu maksud saya dipindah ke depan, maaf. Jadi keterangan itu biasanya kan tempatnya di belakang. Tapi dia boleh dipindah ke depan. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, itu kan ada keterangan waktu yaitu kemarin, teman-teman. Nah, kemarin itu boleh kita pindah di paling depan sebelumnya subjek. Jadinya kemarin, koma, saya bertemu Mr. P. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, sama di sini every 4 years itu keterangan, ditambah lagi a leap year, keterangan juga dikasih koma makanya. Gitu ya. Baru subjeknya yaitu it. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, kita belajar ya. Sorry. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta dari teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada will be. Subjeknya adalah the cooling system, teman-teman. Nah, di situ ada dissipates. Itu predikat lagi, tapi belum ada subjeknya. Jadi tugas kita di sini mencarikan subjek. Dan karena nanti subjek predikatnya ada dua, maka kita juga butuh conjunction karena di soal belum ada conjunction. Oke, jadi tugas teman-teman cari yang conjunction kemudian subjek. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang alpha cuman conjunction, alpha nggak bisa. Kita butuhnya conjunction subjek, teman-teman. Oke, sorry. Maaf teman-teman, kepencet ya. Sebenarnya saya belum menandai. Kalau yang Bravo di situ ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa. Kita butuhnya conjunction subjek ya. Kalau yang Charlie ada conjunction if, subjeknya adalah it. Jadi kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang delta ada conjunction, ada subjek. Nah, ada predikat lagi. Nanti predikatnya 3, teman-teman. Gitu ya, nggak bisa. Nah, berarti fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, in high pressure environments, the cooling system will be satisfactory if it efficiently dissipates heat from the machinery. Jadi, dalam lingkungan-lingkungan bertekanan tinggi, sistem pendingin akan menjadi satisfactory itu memuaskan atau maksimal gitu ya teman-teman. Jika sistem pendingin tersebut itu secara efisien melepaskan atau membuang panas dari mesin-mesin tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah itu tadi adalah materi kita tentang kata hubung atau conjunction. Ya, jadi diingat-ingat teman-teman, conjunction di dalam kalimat itu tidak wajib ada. Dia hanya akan wajib ada ketika teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimatnya nanti. Atau kalau teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek predikat di kalimat nanti, maka kita membutuhkan conjunction. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, monggo japri aja. Gitu ya teman-teman. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time. Terus, thank you.